Banyaknya Om Didi lagi, Om Didi lagi. Ya, itu. Anda ngantuk atau memang pura-pura mendengarkan ini semua? Widey. Tapi sebelum mulai ini, nama ente ini siapa sebenarnya? Widey, Dabyog atau siapa nih? Ya, nama perkenalkan Om Swastiastu. Swastiastu, Widey. Ya, nama saya Iwayan Gede Dharma Putra, nama KTP. Oh, nama KTP. Ya, biasa orang panggil kalau sudah akrab Dabyog. Dabyog, oke. Tapi kalau belum kenal, belum akrab biasanya Yande atau Gede atau Dharma atau adik-adik biasanya panggil Widey. Gitu. Adik-adik. Seperti nama di tas itu Widey. Ya. Widey ya. Saya kan taunya dari SMA. Namanya Dabyog. Dan mukanya pun sempat lupa. Siapa ini Dabyog siapa setelah ketemu terakhir dan dikasih tahu sama si anak marketing. Si anak kreatif. Oh, ternyata kita sempat bareng OSIS kan kemarin waktu SMA kan. Ya, dunia sangat sempit ternyata. Ya no. jadi barangnya podcast. Podcast. Terus dengar-dengar sempat dan sekarang menjalankan kegiatan? Sekarang aktif di lingkungan dan di kepemudaan. Di lingkungan dan di kepemudaan. Kuliahnya kemana? Di mana kemarin? Dulu kuliahnya agak ngawur sedikit. Ngawur itu seperti apa? Ngawur itu seperti apa? Tamat SMA, dapat SN dulu namanya undangan di Hukum UNUD. Tapi karena keadaan ekonomi memilih kuliah di perhotelan, habis itu kerja. Kuliah 1 tahun kerja, habis itu langsung sambil kuliah sarjananya ngambil ekonomi di Saraswati. Habis itu baru tahun 2018 tamat. 2018 ekonomi tamat di Saraswati. Ya. Dan sekarang menjadi penggiat lingkungan. Penggiat lingkungan. Dan kebetulan karena bukan hanya penggiat sih, kebetulan ikut berbisnis kecil-kecilan di lingkungan. Oke, berarti ada 2 opsi nih. Penggiat dan bisnis. Oke, non profit dan profit berarti ini. Dari ekonomi ke penggiat lingkungan, motivasi Anda itu seperti apa? Ya. Sampai dari ekonomi ke penggiat lingkungan. Gini, kan kebanyakan pelaku ekonomi itu terlalu fokus kepada keuntungan. Jadinya dia kurang memperhatikan lingkungan. Jadi kalau bahasa kerennya, kan ada entrepreneur, pengusaha muda ya, atau pengusaha. Yang entrepreneur ya. Yang entrepreneur. Kalau bahasa kerennya di lingkungan, enviropreneur, pengusaha yang memihak ke lingkungan. Itu mungkin belum sebagian besar yang tahu. Enviropreneur. Enviropreneur. Itu intinya pengusaha yang memihak ke lingkungan. Ke lingkungan, yang memperhatikan lingkungan. Yang gitu dah. Yang intinya usaha-usahanya dia lebih memihak ke lingkungan. Oke. Gitu. Jadinya saya memilih, kebetulan ada teman dan mentor juga, mentor seorang dosen di Undiksa dan kebetulan dari ketua dari penggiat lingkungan di Desa Peliatan, dia menyarankan saya untuk mengembangkan enviropreneur. Salah satunya kan udah yang Bapak beli lihat ada ada salah satunya ada biopori yang dulu yang sudah bersebaran. Selanjutnya ada botol minuman, tumbler, nih baju-baju tentang lingkungan. Ya, seperti itulah. Tapi beli Dabyog ini kan masih muda. Sampai terjun peduli loh dengan lingkungan. Sampai pandangannya sejauh itu kan jarang ada pengusaha, artinya yang kayak entrepreneur yang memperhatikan lingkungan. Yang sorry to say nih, biasanya entrepreneur ya profit dan profit. Tapi beli Dabyog ini anak muda, memperhatikan sisi lingkungan juga. Itu memang kekhawatiran, keresahan yang secara sekarang bukannya saya membilang semua anak muda seperti itu, enggak. Kayak enggak peduli gitu loh. Kalau anak muda kebanyakan kan ya yang namanya menjalani kehidupan anak muda, ya udah FYP kerja. Tapi tidak semua ya, tidak semua. Tapi beli Dabyog timbul masih muda dan memperhatikan yang namanya bisa dikategorikan menjaga lingkungan lah, ini biar tetap hijau dan asri, mungkin seperti itu kan. Itu didasari memang pure dari keresahan, hati nurani, atau memang gimana? Ya, seperti dulu saat saya dengan Liliong di SMA,
Dulunya pasti kita anak-anak muda itu cuek lah terhadap lingkungan kita. Masih hura-hura lah, hura-hura. Habis itu SMA, habis itu mulai ikut sebuah organisasi namanya Kadar Pelestari Budaya. Kebetulan saya aktif di berbagai organisasi kepemudaan, namanya Kadar Pelestari Budaya. Itu lebih ke kebudayaan ya organisasinya. Dan kebetulan saya aktif di sana dan ada divisi-divisi. Dan kebetulan saya divisinya divisi lingkungan. Setelah masuk di lingkungan, lebih dalam. Itu ada divisi 3 ada divisi lingkungan, materi dan non materi. Itu kalau di Kadar Pelestari Budaya. Saya masuk di divisi lingkungan. Lingkungan itu yang menentukan kebudayaan. Intinya sesuatu kebudayaan itu pasti ada ketika lingkungan itu baik. Jadi lingkungan itu sebagai dasar sebuah kebudayaan. Budayaan karena budaya, budi dan daya yang berasal dari akal sehat. Kayak dari awal itu waktu kelas 2 SMA kalau nggak salah, mulai dah timbul rasa-rasa, berarti lingkungan yang baik menentukan kebudayaan. Kayak sekarang, kayak dulu pasti lingkungan itu baik, baru ada sebuah perkampungan, ada sebuah pura, karena ada lingkungan yang baik. Budaya yang dilakukan berkali-kali menjadi tradisi yang akan diwariskan. Oke, terus. Jadi itu awal saya berkecimpung di lingkungan. Habis itu ikut SMA, ikut beberapa kegiatan sosial ya kayak mungut-mungut sampah plastik bersama Maludong, bersama Tersero, bersama pemuda di desa di Banjar. Setelah itu ikut beberapa perkumpulan lingkungan, dan ikut beberapa perkumpulan pengusaha. Saya ingin ada sebuah chemistry antara perkumpulan lingkungan dan perkumpulan pengusaha. Kayak kan itu pasti ada irisan. Nah, itu ada key-nya di sana. Dia saya ingin apa sih? Kadang anak lingkungan itu kan jarang yang agak negatif terhadap pengusaha, dan anak pengusaha itu terkadang agak negatif terhadap lingkungan. Pasti sebenarnya ada sisi yang ada yang sisi yang berkaitan. Ada pasti tengah-tengahnya yang kuncinya. Saya ingin menemukan itu, dan kebetulan ada sekarang dan saya temukan. Dan ditemukan di sana. Dan inilah saya ikut di grup pengusaha, saya ikut di grup lingkungan, saya ikut, dan seperti inilah saya sekarang jadinya. Oke, sampai berada di titik sekarang dan menemukan irisan yang namanya yang dibentuk titik key yang di tengah irisan dan ternyata perusahaan, pengusaha dan lingkungan itu keterkaitan. Kalau memang benar-benar kita jalankan, baik menjaga lingkungan dan menjalani bisnis untuk mencari profit kan gitu. Terus impact dan hasil yang sudah dipersembahkan dari perjalanan yang awalnya menjadi divisi sampai ikut ke organisasi yang besar sampai detik ini udah ada yang hasil yang dinikmati oleh masyarakat mungkin. Kebetulan Tiang sukanya di belakang panggung. Sukanya main-main kayak ular-ularan lah, kita mainnya di belakang panggung. Teman-teman yang ingin kelihatan silahkan. Tapi sekarang di depan ini kan ada beli putu. Itu ya. Kita santai aja, dan caci-caci. Kebetulan sekarang beli itu mengundang saya. Kalau saya diajak di belakang kamera, saya lebih senang sebenarnya. Saya jarang di depan kamera karena saya kalau ngerekam video pun saya dengan Om Didi senior saya di belakang kamera biasanya. Om Didi mana Om Didi? Om Didi mana? Dia yang saya di belakang kamera juga ikut. Karena itu dah kalau di depan kamera itu ya kan gimana ya? Nanti akan ada pribadi sih. Nanti kan ada tokoh yang muncul, figur akan muncul. Secara tidak langsung itu akan muncul figur yang kelihatan lah. Secara tidak langsung. Kalau pribadi saya, makanya saya lebih cenderung bermain di belakang. Tapi saya mendorong ke depan, kayak bahasa kerennya Tut Wuri Handayani. Asik, Tut Wuri Handayani. Tapi gini, saya pribadi adanya channel ini ini kan mungkin saya akan mencari perspektif dari berbanyak kalangan. Khususnya yang sekarang ini saya ingin memang berkomunikasi tidak mudah. Baik dari nanti entrepreneur dan sekarang salah satu lingkungan. Dan kebetulan ternyata kita teman lama dan berjumpa kembali. Energi itu memang menyatukan. Dulu mabuk-mabuk pas SMA. Depan kamera. Brand saya di rumah nih baik sekali nih. Brand saya di rumah nih baik sekali nih. Terus kemudian kebetulan sekarang ketemu. Dan sebagai penggait lingkungan. Semakin hari lingkungan kita itu semakin, termasuk saya perusak lingkungan. Hal kecil, saya perokok, buang rokok sembarangan. Itu sudah tidak aware dengan lingkungan, penggunaan plastik sekali pakai. Nah, disinilah wadah, mungkin ini wadah tempat untuk menyampaikan dan kalau bilang menginspirasi bukan menginspirasi ya. Ayo kita belajar bareng-bareng gitu loh, sharing. Nah, kembali ke pertanyaan tadi,
sebagai anak muda yang sudah berkecimpung bisa dikategorikan sangat dalam di dalam wadah kepedulian lingkungan. Hal yang sudah W berikan kehadap, jangan yang masyarakat luas dulu, masyarakat sekitar dulu, apa? Ya, sebenarnya ini mulai dari diri sendiri. Diri sendiri. Betul. Ya kebetulan ini harus menjadi kebiasaan sih kalau dimulai dari sendiri. Biasanya kalau Tiang mengedukasi masyarakat umum nih kok, Tiang mengedukasi masyarakat banyak. Mulai dari diri sendiri, baru kalau kita sudah bergerak, keluarga di rumah sudah bergerak, lalu berani berbicara di depan Banjar, di depan desa. Saya kan biasa berbicara di forum Banjar, di forum desa. Ya, betul. Karena saya apalagi jadi Karang Taruna kan. Kebetulan jadi ketua Karang Taruna. Apalagi jadi ketua Karang Taruna memiliki privilege lah untuk berbicara ya itu dah makanya kayak inilah anak-anak muda kalau bisa ini bawa botol minum setiap hari. Kebetulan ini ada hadiah botol minum buat beli putu. Asik. Ini ada beli putu. Tumbler. Ya kalau bisa ini sebagai anak muda harus dibawa setiap hari. Ya ini. Thank you loh, brother. Siap. Kalau bisa juga ini kayak tas apa namanya? Kain yang nggak tas belanja lah. Yang nggak sekali pakai kan. Biasanya di tas para penggiat lingkungan, para itu pasti dia bawa tas kain, di dalam tasnya ada ini kayak yang suka perokok. Saya nggak menyalahkan yang perokok. Perokok itu kan pribadi seseorang ya. Sah-sah aja. Yang penting kan puntung rokoknya itu tolong after ngerokok. Ya, tolonglah bisa dibawa ditaruh di sini puntung rokoknya ini. Boleh ngerokok? Saya boleh ngerokok. Kebetulan ada asbak ini yang portable bisa dibawa kemana-mana. Ya. Nah, thank you. Dan ini asbak portable. Siap. Ini sebenarnya kalau kita lihat hal kecil ya. Hal kecil. Tapi impactnya kalau dilakukan terus menerus dan kita bisa membagi energi dan mencontoh tingkah laku seperti ini mungkin bisa mengurangi sampah yang tidak bisa di recycling. Ya, selagi satu sih yang bisa dilakukan dari diri sendiri menolak sedotan plastik. Sedotan plastik yang sekali pakai. Ya, yang sekali pakai. Iya, betul. Tolak sedotan plastik. Kalau bisa kan kayak ini kan tinggal diminum. Kan biasanya kan ada yang bisa es jeruk isi plastik. Ada strunya habis minuman, habis digini dipakai dibuang. Biasanya ada beberapa warung-warung kecil yang begitu. Nanti kan kita bisa request. Kalau saya sendiri kalau pesan es jeruk satu, jangan diisi pipet ya, jangan diisi straw ya. Itu dah request dari langsung requestan. Biasa kalau restoran pasti dia agak ngisi straw, pasti dia ditaruh strawnya di pinggir biasanya. Betul. Atau ya itulah. Itu hal kecil tapi berdampak besar untuk lingkungan. Kalau kita sendiri udah mencontohkan di pribadi, besok kita edukasi keluarga dulu, lingkaran kecil dulu, jangan langsung ke masyarakat. Nah, kalau langsung ngomong ke masyarakat di rumah udah. Berarti sampai sekarang Bidapio berani berbicara dan berani sharing dengan dia di lingkungan keluarga dan di Bidapio berarti udah 100% menjalankan yang namanya bukannya anti plastik ya, bukan. Artinya ya menjaga lingkungan lah, berarti udah itu. Kebetulan keluarga juga mengikuti saran saya, ikuti dah membuat tumbler kemana-mana, membuat tas belanja. Tapi mengawali itu lumayan sulit. Berapa tahun? Ya sekitar pandemi inilah, pandemi ini ya. Baru-baru saya fokus di rumah untuk bergerak. Dulu kan diri sendiri bergerak, terus bergerak keluar kurang didengar. Setelah saya pikir-pikir deh, permasalahannya ternyata di rumah juga belum. Habis itu saya pribadi mengatasi permasalahan sampah di rumah terlebih dahulu. Kalau kita mau bicara permasalahan sampah di rumah belum, kita berbicara di luar. Terus itulah kayak tadi di rumah belum, ngapain di luar. Betul. Sekarang di rumah ya kebetulan saya aktif di Biopori namanya. Biopori lagi. Lubang resapan Biopori. Lubang resapan Biopori itu saya buat di rumah dulu, habis itu dibuat di rumah dan juga ada biopori yang kecil, sedang dan besar. Dan biopori raksasa ya. Itulah namanya ketika sampah organik itu sudah selesai, salah satunya sampah organik lah. Selesai. Khusus untuk organik. Biopori itu kan untuk komposter alami sampah organik. Jadi ya kalau sudah di rumah sudah selesai, baru kita berani keluar sampah organik gini cara mengatasi dengan biopori. Baru kita berani speak keluar. Habis itu plastik
kita di rumah pribadi saya kita pilah dengan dua kategori lah. Plastik yang lembaran, kresek-kresek dan lain-lain, dan plastik yang kaku, botol dan lain-lain. Kayak botol aqua itu. Betul, botol aqua yang agak kaku tuh, agak keras, dan plastik lembaran itu kayak pembungkus cemilan dan gitu. Kita pilah dua aja, itu aja udah berdampak. Organik udah selesai, plastik udah selesai, tinggallah residu aja. Residu Itu yang emang sulit terurai, kayak pampers dan lain-lain, itulah yang emang sulit. Itu aja yang menjadi kunci untuk masalah sampah. Residu yang paling sulit, solusinya cuma satu, dibawa ke TPA, habis di TPA bakar. Oke, sebelum sejauh ke TPA itu kan udah tempat terakhir. Ini ada biopori. Biopori sempat sih saya lihat sekarang di beberapa pura sih sudah ada menerapkan yang namanya biopori. Itu Blidabiog dapat biopori itu dari apa namanya, komunitas yang Blidabiog ikutin, atau memang itu awal kayak membaca artikel atau gimana? Sebenarnya biopori itu udah ada dari dulu. Itu penemunya dari Institut Pertanian Bogor, Pak ya? Kamir Brata. Pak Kamir Brata. Nah, kebetulan dia aktif juga di media sosial. Saya biasa mention dia dan komen-komen, dan kebetulan mungkin nanti kita bisa cantumkan ya. Pak Kamir itu sangat welcome dia tentang biopori. Dia mau berbagi tentang biopori, dan kebetulan di rumah di desa saya ada penggiat lingkungan dan berkumpul kita para penggiat lingkungan. Kan ada pecinta alam, ada kalau Sispala nama SMA, kalau mahasiswa namanya Mapala. Itu intinya mahasiswa pencinta alam. Jadi kita alumni ya kan udah tamat kuliah, dah tamat SMA, kita kan alumni pencinta alam. Di desa berkumpul, kita berkumpul di desa para pencinta alam di desa Peliatan. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk desa? Karena kita kan menyandang organisasi pencinta alam soalnya. Berarti waktu ini udah kita udah edukasi untuk penggunaan tumbler dan portable, asbak portable udah kita edukasi. Kita kan itu dari desa. Pertama kan masalahnya kan di organik. Organik itu yang menjadi masalah. Kita udah biasa clean up setiap minggu itu kan clean up, bersih di sungai, di jalan-jalan di lingkungan desa itu dah. Tapi dampaknya kurang maksimal lah. Setelah pikir-pikir, ketika kita bisa menyelesaikan organik, plastik dan residu itu menjadi sedikit, karena sekitar 60-70% itu organik dari total keseluruhan sampah. Organik yang mendominasi. Ini kalau kita selesai organik, kita akan selesai mengurangi permasalahan sampah. Jadi organik itu bisa nanti untuk hasil akhirnya nggak perlu kita bawa ke TPA. Tujuan kalau kita kan ini kan bioporinya itu udah masuk di desa peramanya untuk menyelesaikan organik. Itu dah para penggiat di desa itu dah. Apa sih solusi organik ini, kan berpikir dah. Kalau punya kalau di Bali tebo itu lahan kosong yang di belakang rumah. Kalau yang punya tebo kan gampang, tinggal bawa ke belakang, tinggal timbun. Tinggal timbun. Kalau kita yang di agak kota lah dikit di desa Peliatan, kan agak sedikit punya tebo. Betul. Tebo sudah jadi villa soalnya. Apalagi jadi yang namanya perkembangan. Ini lagi. Sekarang mungkin ini salah satu faktor ya. Semakin cepat perkembangan dan pengaruh, sehingga kebiasaan orang-orang itu kan inginnya cepat. Plastik ini kan sebenarnya cepat ya, teknologi yang artinya bisa mempermudah lah. Tapi dalam sisi lain dan efeknya itu kan sangat-sangat berbahaya untuk jangka panjang. Nah, sampai Blidabiog terjun dan menemukan solusi sama komunitas, mengedukasi penggunaan tumbler, penggunaan estri, biopori kan sekarang. Ada nggak hal sesuatu yang memang susah untuk ditembus kayak di masyarakat, khususnya di lingkungan di desa Peliatan lah, yang mau dah seram kan sirwang kene beranang gumi bawa maju dan ada nggak? Sebenarnya kita di penggiat itu semua sudah pasti bergerak kok. Tapi ketika regulasi teman-teman para tokoh-tokoh dan penggiat itu kurang nyambung, jadi kita penggiat terus bergiat ya, yang saya di Peliatan kan buat biopori di pura-pura, di SD. Terus berbuat. Habis itu para tokoh-tokoh kurang greget lah, jadinya kita nggak match kedua ini, jadinya agak gimana gitu kelihatannya. Padahal pasti tujuan kita baik,
semuanya untuk Ya, lingkungan. tujuannya baik. Betul. Tapi ya itulah keadaan kita di desa. Perbedaan sudut pandang berarti ya. Perbedaan sudut pandang. Karena itu kayak tadi yang saya bilang, ketika ada penggiat itu kan kayak saya lah contohnya. Ketika saya aktif di desa, kemungkinan saya ini kan menjadi figur. Ya. Figur teman saya sih bilang yang akan ditakuti, kemungkinan akan gitulah nyalon kemungkinan. Ini akan ada lahir figur nih ketika siapapun yang aktif di desa, dia akan memunculkan sebuah figur dan kemungkinan akan menjadi ketakutan terhadap ya itu kalau kita ngobrol politik lah. Karena mungkin gara-gara itu para penggiat lingkungan agak dikesampingkan lah dikit. Dikira ada motif. Padahal kita murni bergiat untuk desa nih, bergiat untuk lingkungan. Berarti gitu. itu challenge tersendiri ya? Untuk memberi pemahaman terhadap lingkungan sekitar, masyarakat sekitar untuk ayolah aware dengan lingkungan kita. Karena sekarang dilihat memang ketika musim hujan mungkin pasti di jalan-jalan raya itu setelah hujan sampah plastik itu. Seperti inikah pariwisata Bali? Sekarang kan kayak gitu, apalagi kita menjual pariwisata kan. Oke, jadi Blidabio itu sudah berapa persen bisa memahami, bisa menyadarkan masyarakat? Kalau khususnya di lingkungan sekitar dulu. Kalau saya bergerak sendiri itu sulit. Jadinya saya bergerak, saya gandeng tokoh-tokoh. Tetap saya gandeng yang tokoh-tokoh yang mau ajak. Kayak klien Banjar dibilang kebetulan di Banjar saya kebetulan mau ajak mau ajak ngobrol klien Banjar. Dia yang mempunyai power untuk menggerakkan warga. Kalau saya cuap-cuap di media, cuap-cuap di sekitar, siapa yang dengar? Kan yang punya tokoh kan, yang punya power untuk menggerakkan kan klien Banjar, kepala lingkungan, kepala desa, itulah. Dia yang kita ajak kerjasama lah. Sampai detik ini direspon dengan ada yang itu responnya segitulah, nggak lebih lah. Kita kan maunya lebih, mungkin kayak Desa Taru yang sangat wah tuh, itu ada Bro Didi. Serius jadinya. Jangan dengar semua, jangan dengar. Dengarkan, ini edukasi, oke? Ya, kayak saya jujur, saya punya grup dengan Om Didi. Saya kagum dengan Taru karena ada penggiat-penggiat dan didukung oleh tokoh-tokohnya, dan mereka membuat sebuah pengolahan sampah sementara TPS 3R di Taru. Saya juga ingin di Desa Pelihatan, tapi itulah kendalanya. Kita udah berjuang di para penggiat di bawah di desa, ya tokoh-tokohnya ya masih gitulah, masih jalan di tempat. Mungkin agak tersenak jadinya. Itu kan waktu di Taru kan tokohnya semangat, penggiatnya semangat, jadi terbentuk TPS 3R. Ya, betul. Satu frekuensi lah ya. Satu frekuensi ya. Sekarang kita di satu gini dulu, kita ambil di satu jenis sampah kayak biopori. Anggap biopori. Biopori ini kan belum semua yang rasa, belum semua desa ya. Tapi masyarakat yang rasa udah tahu. Cuma impact dari biopori kan mereka belum tahu, makanya mungkin karena secara psikologis orang itu sebelum dikasih hasil dulu kayaknya susah untuk menerima. Dari biopori yang sudah Blidabio lakukan tentunya udah ada dong di beberapa tempat, di beberapa titik biopori kayak di Desa Pelihatan mungkin udah kan. Ada nggak berpengaruh signifikan nggak terhadap ya mungkin biopori itu kan penanggulangan banjir kan. Yang ditemukan oleh salah satu dosen Bapak Kamir Brata yang di dosen ITB. Pasti beliau juga memikirkan itu prioritasnya untuk menanggulangi banjir. Kan memang berpengaruh signifikan nggak? Kalau saya dulu bergerak biopori awalnya kan di lingkungan Banjar. Itu bergerak namanya Gerakan 1000 Biopori. 1000 biopori. Di lingkungan Banjar Tegas Kawanel ini di Desa Pelihatan di Banjar saya. Di situ tiap rumah itu diisi 55 biopori. Jadinya sampah organiknya dimasukin ke lubang biopori untuk mengedukasi awalnya kan. Disuruh air kan udah pasti masuk ke lubang biopori karena letak biopori itu kan di bawah, setara dengan tanah lah. Ya, jadinya air itu udah pasti masuk, air sumur itu terjaga. Kita di Pelihatan kebanyakan pakai sumur. Masih pakai sumur. Kebetulan sumurnya masih ada air. Oh gitu, kebetulan sumurnya oke. Kan kebanyakan orang yang enggak pakai yang sudah tidak pakai sumur kan karena sumurnya enggak ada air. Ya betul. Karena itu makanya mereka langganan ya, itulah salah satunya PDAM atau PAM lah Kak. Jadinya kita kan di desa itu berpikir awalnya kenapa sih di Banjar kan air hujan tuh terus sumur tuh mulai mengering. Sumur mengering digali lagi kan tuh biasanya. Di air ini di bawah udah mulai habis. Jadinya kita buat Gerakan 1000 Biopori agar air tanah itu terjaga ya. Oh gitu. Ada impactnya juga ya? Ya, jadinya sumur warga di Desa Pelihatan, di Banjar saya dulu terutama terjaga. Habis itu kita bergerak di Banjar, masuk ke desa, kita
dengan teman-teman penggiat lingkungan di desa ini ngobrol-ngobrol, kita buat gerakan sejuta biopori. Di desa yang mengambil gerakan ini, kita masuk ke SD, ke tempat-tempat umum, ke pura kayak yang 3, pura di desa lah, pura di desa kita buat biopori. Itu satu pura tuh berisi 100, 200 biopori, 300 biopori. Satu pura. Tergantung luas pura. Ya. Jadi kita buat dengan sistem gotong royong. Okay. Selama pandemi ini kan awal 2019 ya, 2020 awal lah. Kita mulai gotong royong di pura-pura membuat buat biopori kerjasama dengan pemuda, tokoh-tokoh bersama dengan pengempuan pura. Sudah habis itu ketika biasanya kan kalau odalan pura setelah sembahyang sampah organik berserakan kan ada lagi tukang untuk membersihkan sampah organik, juru sapuhnya biasanya. Sekarang di pura di Desa Peliatan setelah sembahyang, kan biasa tuh pengentar mau agar selesai sembahyang sampah organiknya dibawa ke tempat sampah. Sekarang dirubah tempat sampahnya agar dimasukkan ke lubang biopori. Memudahkan. Dan ketika orang sembahyang itu selesai, ya langsung puranya langsung bersih. Nah, nggak ada sampah organik yang tercecer. Gitu. Berarti impact yang dihasilkan dari biopori itu sudah terlihat jelas. Di Desa Peliatan sudah. Sudah ya? Sudah, dan mungkin bisa mengurangi genangan air. Genangan air itu kan udah pasti, itu udah karena posisinya di bawah dan yang pasti itu yang memang belum disadari oleh semua orang sih, kesadaran kita terhadap penggunaan air itulah, terhadap air tanah. Itu kalau kita berbicara air tanah itu 1% dari total air. Itu namanya groundwater lah bahasa kerennya. Makanya ini bajunya Save Groundwater. Mana tuh? Hashtagnya sih Save Groundwater. Jadi kan biopori itu ada fungsi utamanya itu ya komposter alami, yaitu natural composter, dan resapan air untuk menjaga air tanah, itu Save Groundwater gitu. Jadi ya ketika kita terus memakai air, salah satunya dengan sumur resapan atau sumur bor lah, kayak villa-villa hotel dan lain-lain itu kan, kalau coba dicek berapa ada sumur bor habis air di bawah, yang terdampak itu siapa? Itu penggunaan yang menggunakan lingkungan sekitar. Jadinya kita di desa buat 1 juta biopori, hotel, villa di wilayah Desa Peliatan, baru di wilayah desa nih wajib membuat biopori untuk keselamatan air di desa kita. Nah, jadi kan dia mengambil air nih di hotel, villa, itu kan ambil air dari bawah, mereka mengambil air. Jadi yang terdampak kan orang sekitar. Masa bos yang punya hotel, masa owner kan dia mungkin kan bule, mungkin owner dan lain-lain. Masih ke sekitar. Berarti itu yang memang belum tiang pun. Makanya kuncinya sebenarnya belum sadar soal itu. Bali itu kan krisis air ketika ada peneliti dari yang meneliti tentang air kan ada banyak tuh. 2025 Bali kan krisis air. Jadi kita terus menggunakan air, kita lupa untuk mengembalikan air. Solusinya salah satunya biopori. Salah satunya. Save Groundwater, kemudian bisa komposter alami. Untuk sampah organik bisa menjadi pupuk kompos ya. Kemudian penanggulangan banjir. Dan lagi satu di Bali itu fungsinya super lagi satu. Buat rangka tetaring atau rangka penyor. Jadi ketika ada upacara adat kan biasanya kita buat gali-gali. Oh iya, multifungsi. Kan di pura-pura itu kita buat biopori langsung dah posisi rangka taring di odal-odalan. Langsung dijadiin biopori. Jadi ketika ada odalan tinggal buka tutupnya masukin bambu. Oke, semoga pendengar channel saya ini, khususnya channel Jejak Pendapat, bisa didengarkan dengan secara seksama. Mungkin kita dikira ketawa-ketawa sekarang di review. Tapi impact yang kita bicarakan sekarang itu 5-15 tahun ke depan akan dirasakan. Semoga. Ya, semoga anak muda, bukannya anak muda aja, semua orang bisa menyadari hal ini. Bahwa betapa pentingnya kan kita untuk peduli dengan lingkungan, peduli dengan sekitar, peduli dengan sampah, peduli dengan apa yang kita buat terhadap alam kan gitu. Yang kita akan wariskan ke generasi berikutnya. Apalagi kita pariwisata Bali terkenal dengan yang namanya alam, budaya, keramah tamahan, khususnya budaya yang dari W bilang kita lahir dari sebuah budaya yang akan mewariskan tradisi. Super sekali, no? Pak serius? Anda ngantuk atau memang pura-pura mendengarkan ini semua? Kalau Oke, itu kan jadinya organik. Sekarang non organik. Gak mungkin kan meskipun ada TPA, itu TPA kan ada volume. Yang namanya volume pasti terbatas. Lambat laun TPA itu pasti bakal banyak. Bakal penuh.
Ya. Kalau nggak salah yang baca kemarin di salah satu artikel. Bali, TPA di Bali 2040 atau 2041 kalau nggak salah akan penuh dengan jumlah sampah 710.000 ton. Mungkin dari komunitas yang DWB naungi dan DWB ikuti, gimana untuk penanggulangan sampah plastik? Ya, sebelum jauh ke sampah plastik, TPA itu kalau kita telaah sesama singkatannya itu tempat pemrosesan akhir. Tempat pemrosesan akhir. Tapi kadang di TPA itu tidak ada pemrosesan, cuma ditaruh aja sampahnya. Kadang. Kan gitu. Sebenarnya TPA itu sekitar 60-70% itu sampah organik. Kembali lagi ke sampah organik. Kembali obrolnya ke sampah organik. Coba, saya kan sering main ya anak-anak inilah mainannya ke TPA. Ya, kita liburan holiday kemana? Ke TPA. Biasanya ada staycation, ke villa, ke grill, itu party. Kita anak lingkungan ke TPA. Ya, kita lancong ke TPA, lihat-lihat TPA itu kayak gunung. Wih, gunung, bergunung-gunung gitu. Kayak bahasa keren kan, gunung sampah. Tetap didominasi oleh sampah organik. Hampir 60-70% itu sampah organik. Jadinya kuncinya kalau mau TPA itu bersih, sampah organik itu selesai dari sumbernya. Dari bawah, dari akar. Salah satunya kan keluarga. Tempat umum selesaikan di tempat umum, keluarga selesaikan di keluarga. Itu kalau bisa organik. Kalau jadi kan beli itu masalah non organik. Non organik itu kuncinya satu kan bahasa kerennya reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Bahasa keren yang di masyarakat yang sudah lumrah sih. Tapi yang paling penting itu reduce, itu pengurangan. Itu salah satunya bawa tumbler, menolak sedotan plastik. Salah satunya untuk mengurangi penggunaan plastik. Kalau masalah reduce kita bisa gerakkan bersama. Reuse itu gampang. Reuse itu mengganti yang sekali pakai dengan itu ya, kalau sedotan plastik ganti dengan sedotan bambu atau sedotan stainless dan gitulah. Kan bisa itu untuk mengganti. Itu namanya reuse. Reuse itu menggunakan kembali. Kayak kalau betul aqua reuse yes. Menggunakan reuse. Kan betul aqua plastik yang kita beli mungkin bisa digunakan kembali. Kalau pipet plastik straw plastik yang sudah dipakai mungkin bisa dipakai lagi. Soalnya recycle itu hampir sulit dilakukan. Di negara-negara berkembang kayak kita di Indonesia sulit, negara maju aja sulit. Belum ada final solutionnya, belum ada. Ya saya kan kebetulan nonton juga beberapa film dan membaca juga beberapa artikel. Negara maju itu membuang sampah plastik dan residunya ke Indonesia, diselundupkan dalam bentuk kertas. Jadinya negara maju yang semaju-majunya yang kita kira dia pengolah sampahnya udah luar biasa, tapi dia tetap membuang ke negara berkembang yang mau aja menerima sampah gitu. Gitu. Kan ada juga baru ini ada luncur film Pulau Plastik yang dari Kopernik itu sangat bagus. Ya, sebetulnya saya juga menonton ke sana, saya ikut juga selama roadshow filmnya. Bergabung juga di sana. Nggak ikut juga selama roadshow-nya. Roadshow-nya. Ya, jadinya dia Kopernik itu kan emang sasarnya emang masyarakat global. Kalau saya kan sasarnya lingkungan sekitar, masih di rumah-rumah aja dah. Itu ya. Kalau kecil dulu, nanti kan impact untuk ininya ya. Ya kuncinya cuma TPA itu cuma seharusnya menerima residu. Residu itu yang emang sulit diolah. Dan di TPA itu seharusnya ada pengolahan. Kalau kita nggak bisa di-reuse, ya betul. Kalau kita bisa bicara seharusnya TPA itu kan tempat pemrosesan. Seharusnya di sana ada pemrosesan, bukan tempat pembuangan akhir. Kan kadang-kadang orang ingatnya tempat pembuangan akhir. Saya sendiri pun berpikir gitu. TPA itu berarti tempat pembuangan akhir. Kan kalau sudah di sana, sampah sudah di sana aman dah. Tapi kan dampaknya nggak mungkin kan tempat itu bisa menampung terus-menerus sampah yang kita hasilkan. Ya kalau bisa TPA itu cuma menerima residu totalnya sekitar 10% dari total sampah. Jadinya cuma sedikit sampah residu di sana dan semua diselesaikan, diproses lah di TPA. Entah apa itu yang dipakai, mesin yang dipakai kan terserah. Jadinya kayaknya masalah sampah agak bisa teratasi lah. Ya. Jadi hal yang bisa mengurangi tempat pemrosesan akhir itu adalah organik. Organik selesai dari sumbernya. Dengan cara yang mungkin salah satunya biopori. Biopori salah satunya.
Tapi impact dari organik itu kan nggak terlalu bahaya kan, meskipun Ya. kita buang di yang memang kita organisir lah di rumah, itu akan natural kompos. Ya Itu kembali juga ya bisa digunakan untuk kompos, ke kompos. tumbuh-tumbuhan. Oke. Cuma yang non organik ini memang betul-betul masih belum ada final solutionnya, belum ada. Sulit ya. Memang itu betul, kalau nggak dari diri kita sendiri. sendiri, kayak penggunaan reuse, Ya. botol-botol, apa namanya itu, straw dan kayak gitu. Boleh hal-hal kecil aja Hal lah. kecil aja dulu ya. Yang simple yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda. Ya, hal-hal kecil. Oke. Kalau gitu ngopi lu lebih Ya. tegang lah itu anak. Cara wawancara di TV dah dia senyap cara korto di warung kopi dah dia. Rokok. Sudah. Sing bisa ngerokok, nggak bisa ngerokok beli. Keren. Benar, banyak hal nanti kita obrolkan lagi. Jadi di kondisi pandemi sekarang, ada nggak strategi tertentu? Mungkin yang sebelum pandemi orang-orang sibuk kerja dan segala macam, jadi nggak sempat untuk mendengarkan informasi-informasi yang namanya peduli lingkungan. Siap. Sekarang pandemi, ada nggak strategi tertentu untuk lebih gencar lagi mengedukasi dan memberi pemahaman ke masyarakat? Ada? Ya seperti tadi yang saya bilang, pandemi ini ya yang kita membuat saya bergerak dengan teman-teman penggiat lingkungan di desa. Itu dah salah satunya kan, semua pandemi ini membuat semua orang di rumah. Di rumah, dan kalau kita di desa kan pastilah bergerak di desa, di lingkungan desa lah. Kalau kita gotong royong itu masih bisa. Saya di Desa Peliatan itu dengan teman-teman gotong royong itu selalunya pembuatan biopori kita gotong royongkan di pura-pura, pembersihan sungai kita gotong royongkan di sungai-sungai masing-masing. Kalau sempat main ke Desa Peliatan, sungai-sungainya udah ya lumayan bersih lah. Ada jalan untuk menuju turun. Jadi ya itulah. Kalau sekarang udah diekspos juga sungai di Desa Peliatan. Ada beberapa yang lihat kemarin Kita ingin mengembalikan tradisi. Betul. Yang ingin kehidupan yang ya kan biasanya kalau sebelum nikah itu ada mandi ke sungai. di Desa Peliatan. Sebenarnya di setiap desa adat sebenarnya ada tradisi itu. Tapi kan sekarang mandinya ke kamar mandi, WC lah, kamar mandi. Kalau dulu tuh kita ke sungai. Itu ada Bantennya. Itu yang udah hilang sekarang. Karena sungainya kotor, akses jalan yang tanah yang kadang rusak. Ini kita di Peliatan memperbaiki akses jalan menuju sungai, kita beton lah dikit biar enak kelihatan. Habis itu sungainya dibersihkan. Jadinya tradisi untuk mandi ke sungai itu kembali. Kalau di Banjar Tegas, kalau ada orang nikah mandi ke sungai sebelum kan ada kembalikan lagi itu tradisi. Sebelum kan saya ada upacara adat, ada upacara mandi setelahnya itulah mandi ke sungai. Biasanya sekarang di tidak kamar mandi, tapi ada Bantennya juga. Sebenarnya itu mandi ke sungai itu, tapi sekarang kan biar efisien ya. Dan biar efisien lah, biar nggak isi ke sungai deh. Oh gitu, oke, dampak secara adat dan tradisi juga bisa kita rasakan ya. Selama pandemi ini saya itu dah di Peliatan kembali. Yang dulu bukan di Peliatan, artinya semua desa mungkin punya tradisi mandi ke sungai. Secara gak langsung sekarang di Peliatan bisa dengan edukasi yang dari salah satunya selama pandemi salah satunya sama Bida Biog dan teman-teman saudara-saudara yang kita lakukan juga selama pandemi ini semua kan anak scroll lah sekarang main gadget lah. Jadi kita di desa kita di Desa Peliatan berpikir lah semua bermain gadget, kita membuat konten edukasi lah tentang lingkungan. Membuat kita edukasi, salah satunya kita bekerja sama dengan Om Didi ini sebenarnya orang kita wakili aja nih dari tadi, tapi memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Nanti terapkan di jalan Om Didi ya. Oke Om Didi, semangat anak muda. Ya awalnya kan banyak ada penggiat orang konten kreator lah di Desa Peliatan, tapi kan yang diajak untuk mengangkat lingkungan agak sulit dan kita juga masalah dana juga masalah dana juga kita pas-pasan lah, hampir nol lah. Kita kan ingin mengangkat untuk desa, kita bukan untuk pribadi nih, untuk desa nih. Apa yang kita lakukan untuk lingkungan di Desa Peliatan. Kebetulan Bro Didi membuat video edukasi tentang biopori, mengawali video pertama dari desa namanya Peliatan Ngogo. Itu ada penggiat lingkungan di Peliatan namanya Peliatan Ngogo. Disingkat Pego.
Pego, penglihatan Itu dah. Pego. Kita membuat video edukasi tentang biopori, Bro Didi dari Kentaro membantu. Besok baru dah ada kita jajaki beberapa konten kreator yang sampai kelihatan. Salah satunya Beli Wesnao dari pemuda asli Desa Beliatan. Dia membantu pembuatan video, yaitu ada video cara pembuatan biopori, ada cara penggunaan biopori, terus ada cara mengolah sampah di rumah tangga. Kita membuat selama pandemi ini. Selama pandemi ini Kita membuat dari media lah. Habis itu membuat biopori itu tidak membuat tanah jebol. Habis itu membuat ajakan untuk membuat biopori. Jadi selama pandemi ini kita membuat beberapa Berarti video. di Beliatan sekarang hampir setiap rumah udah. Hampir setiap Bisa rumah. dikategorikan 90%? Mungkin? Ya sekitar 70% lah. Jadi ada beberapa wilayah yang belum ya. Iya betul. Ini kebetulan terakhir ada banyak kan dulu kan Banjar saya yang 1000 biopori, habis itu ada Banjar tetangga, Banjar Kalah namanya, itu dimotori oleh pemuda Banjar Kalah, dia membuat gerakan 1000 biopori juga, dia tiap rumah dia isi 10 biopori. Habis itu terakhir ini ada pemuda dari Padang Tegal Tengah, itu Banjarnya yang ngambil gerakannya. Hei, Padang Tegal Tengah, manusia Padang Tegal. Nah, itu tadi. Ya, udah. Itu dah, jadinya biopori itu udah masuk ke desa-desa lah. Ya, selama pandemi ini kita berpikirlah para penggiat tuh kita bergerak untuk menurunkan masa agak sulit karena masalah protokol lah kita keramaian, jadinya kalau di pura itu kalau keramaian itu lebih masuk akal kayaknya. Kayak kita gotong royong kemarin inilah kita membuat gotong royong pemasangan biopori di Pura Kepel Desa Peliatan. Jadi kita gotong royong bersama mahasiswa KKN. Dan para pengempon warga sekitar. Kita gotong royong. Jadi sekarang momen untuk memberikan edukasi yang lebih dan energi yang lebih ke masyarakat. Dalam kondisi pandemi kan banyak yang di PHK. Ya. Tentunya orang-orang semakin berpikir kerjaan yang menghasilkan. Gimana caranya Dabio untuk mensiasati hal itu? Kebetulan kalau kok mau gitu loh. Melupa nih. Artinya tiang pribadi pun dalam konteks ekonomi lah, sekarang kita bahas konteks ekonomi ya, semoga Dabio ada strategi dan bisa memberikan solusi. Semeton-semeton atau saudara-saudara kita yang terdampak PHK dari pandemi ini bisa Dabio bantu ya, mungkin ada strategi dan ada jalan solusi nggak? Ya selama pandemi ini termasuk saya pun dirumahkan. Saya 5 tahun kerja di hotel. Oh ternyata orang hotel juga. Ya saya ada hotel juga ya. 5 tahun saya kerja di hotel. Berarti Anda yang buat plastik ini ya. Setelah 5 tahun saya kerja di hotel. Habis itu jadi awal pandemi ini diminta sama mentor saya adalah ketua Pegonya Pak Yan Pak Yan, habis itu membuat usaha tentang lingkungan. Selama pandemi ini kebetulan jalan dan bisa bertahan selama pandemi ini. Dan ketika pandemi itu seperti yang Beli itu bilang kan ada masalah perut, kita ini lapar semua. Tapi ketika ajak untuk bergotong royong, bahasa keren di Bali kan ngayah. Di puro, khususnya di puro, itu lebih masuk akal. Kalau di puro, kalau tempat lain agak sulit. Kali ya kita gotong royong itu di puro. Jadinya masuk biopori itu di puro, dia kita himbau juru bendesa kalian puro mangda supaya ikut menerjunkan para anggotanya untuk anggota masyarakat Kamu Banjar, pengempon puro untuk ikut membantu pembuatan biopori. Jadinya kita dulu kan kita yang mengawali pembuatan biopori para penggiat, besok kita rubah konsepnya. Para warga yang memotori kegiatan ini kita yang mendukung. Dulu mengawali kegiatan ini kita berlima buat biopori di puro, wah ditonton warga itulah. Karena kalau belum diterjunkan sama tokoh-tokoh puro ya dah, tokoh-tokoh desa ya dah. Kan kita nggak siapa yang bisa nyuruh warga. Memang kita nyuruh warga. Kecuali ya para bendesa klien kan ya tokoh adat kan dia yang bisa menerjunkan orang-orang. Berarti secara nggak langsung memberi lapangan pekerjaan juga. Dan kebetulan sekarang untuk pengrajin biopori yang memasang biopori itu lumayan banyak lah. Teman-teman penggiat lingkungan lah semuanya. Jadinya ada beberapa yang membuka usaha pemasangan biopori, ada yang membuka usaha gitulah. Di Dabio sendiri? Ya kebetulan saya karena dirumahkan dari hotel, saya diminta untuk dulu kan, yuk bantu masang biopori kan biasa dibayar lah, enggak dibayar, diganti dengan makan, dia dapat makan. Lah pikir-pikir
Terus minta bantuan aja ya. Habis itu Saya juga lapar ya. Saya juga lapar di ya. rumah juga ada keperluan lain juga ada. Tapi dalam konteks tertentu kan kita bisa memilah. Diri sendiri bisa memilah ya, kalau ke Puro kita memang pure ngaya. Dan dari sisi ekonomi di luar Puro yang memang memerlukan ya ekonomi lah. Saya sendiri membuka usaha, habis itu kita branding, saya pakai nama Wide, itu nama panggilan saya, habis itu kita branding. Oke, sebentar, Wide. Ini menjadi nama branding saya. Branding Usaha Biopori. Usaha Bioporinya. Salah satunya Biopori. Saya ada beberapa usaha rencananya. Siap. Ini baru satu itu. Yang entrepreneur. Ini baru satu sisi aja nih. Nanti entrepreneur yang lain lagi kita bahas. Siap. Terus. Itu salah satunya ada Wide yang fokus di Biopori. Ada yang Wide di salah satu fokus di produk kayak ini. Ini produk. Di situ ada Wide yang fokus di warung. Saya juga buat warung sih kecil-kecilan. Buat warung itu ada warung kecil-kecilan. Karena belum bisa sendiri buat warung, jadi kita rame-rame dulu ya, join-joinnya. Ini sendiri. Ini bergerak di waste management. Jadi kita lebih ke lingkungan. Oh, ini yang mungkin menjadi solusi mengajak teman-teman yang kena terdampak pandemi baik dari segala sektor ya, khususnya pariwisata kalau kita di Bali. Jadi yang ngajak kebetulan besok saya ada pemasangan Biopori, itu ada donasi di kad di rumah di Banyarnya Om Didi, di kad di rumah di Banyarnya Om Didi. Banyarnya Om Didi lagi. Om Didi lagi. Ya, itu kencing Itu ada pemasangan ya lumayan banyak lah Biopori. Nanti anak penting ngobrol sama Om Didi, oke? Sip. Kebetulan kan saya lumayan donasi Biopori, kebetulan ada tamu yang support untuk pemasangan Biopori. Saya masuk kemarin di Desa Ubud, Pura Desa Ubud saya masuk. Besok ada Pura Desa di Singapadu. Besok ini di Pura Desa di Pura Pusah Kadtaru. Besok ini. Berapa detik? Lumayan lah, jangan disebutkan. Oh gitu ya. Oke. Ya itulah. Dan jadi Wide ini branding usahanya sendiri bisa tentunya membantu dengan signifikan ya. Ini yang saya ajak para pembuat paping Biopori itu, saya ditegas di Banjar, saya kan pelaku pengrajin patung. Dia terdampak corona karena orderan sepi. Orderan sepi itu kan yang order biasanya bule turis lah. Ya, betul. Jarang orderan sepi, saya ajak untuk membuat cetakan paping Biopori. Bisa saya ajak untuk teman-teman yang terdampak corona juga, ada pegawai villa, pegawai hotel. Saya ajak untuk pemasangan Biopori. Itu kan cuma modal tenaga aja. Apakah pemasangan kondisi pandemi sekarang, ekonomi masyarakat anjlok? Terlepas dari ada support dari bule, dari tamu Belanda, peminat pesanan dari individu masyarakat ada? Untuk Biopori, jalan. Astunggara para pelaku bisnis, para ya itulah bos-bos besar. Intinya yang mau memasang Biopori ini biasanya para bos-bos besar dan para perusahaan. Siap, bos-bos besar. Ya, kebetulan makanya bos-bos besar. HP saya harus selalu on. Ya, bos-bos biasanya nelpon mendadak. Besok harus pasang. Itulah bos-bos besar lah. Ini ya, gitulah. Dan ini Biopori ini sebagai syarat untuk izin sumur bor. Kemarin saya masuk. Sudah menjadi syarat administrasi. Sebenarnya sudah dari dulu, tapi bisa diperlicin lah. Indonesia. Oke, ya itulah. Ya maaf. Intinya ini dari dulu sebagai syarat. Jadi kebetulan saya punya teman di salah satu untuk ngurus perizinan. Jadinya kalau ada ngurus perizinan tentang sumur bor, wajib pengembalian air, konservasi air namanya. Salah satunya Biopori, sumur resapan dan reboisasi. Jadinya Biopori yang paling murah dan mudah. Kalau ada sumur resapan dulu lumayan besar biaya. Dan reboisasi itu kita harus punya tempat luas, kita tanam ulang, tanam pohon. Salah satunya Biopori yang paling mudah. Sebenarnya hal yang memang kita bisa lakukan di kondisi pandemi saat ini ya, hal kecil yang kita bisa lakukan, salah satunya ini Biopori salah satunya. Wow. Super sekali. Thank you Brida Biop. Sebenarnya banyak hal yang ingin kita obrolkan karena keterbatasan waktu. Siap. Dan terima kasih banyak juga sudah berkenan hadir ke channelnya yang sendiri. Terima kasih banyak. Jejak pendapat. Semoga channel ini bisa menginspirasi lah. Astunggara sesuai dengan visi dan misi teman-teman juga. Dan ini sebagai wadah untuk menuangkan gagasan. Artinya anak muda jangan malu dan jangan ragu untuk
bergagasan dan berdiskusi. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kita udah berkomunikasi kayak gini kan, informasi kita dapat, tujuannya Blidabiog semoga dipahami oleh masyarakat, diimplementasikan, impact-nya otomatis dirasakan nanti 5 tahun ke depan. Yes, Terima kasih banyak Blidabiog. Tapi sebelum selesai, ini ada bikisan kecil sih sebenarnya. Baju. Tapi ukurannya M no. Nggak apa-apa. Mungkin badan saya kecil. Tahu kalau XL no. Nanti kita buat part 2 ya. Siap. Terima kasih banyak. Jadi teman-teman, sebelum saya akhiri, kita ini syuting di Sendana Ubud Villa. Tepatnya di Jalan Cinta, di depan Bali Fantastik. Aduh, kok sebut brand. Tit, nanti editor Tit. Kan dia nggak ada produk. Ya. Produk baru. Di Jalan Tirta Tawar, masuk ke kiri, tepatnya Jalan Cinta. Ke arah itu nomor 340. Itu. Nanti Instagramnya ada di description di bawah. Terima kasih banyak Blidabiog. Siap. Nanti kesimpulannya berarti dari sampah organik, biopori ini salah satunya. Kemudian akan mengurangi sampah plastik non organik di tempat pemrosesan akhir. Kalau kita sudah bisa menanggulangi organik. Wow. Saya nggak tahu loh, serius. Saya kira menjudgment bahwa non organik dah yang salah nih, non organik. Kebanyakan orang kan gitu. Semoga dengan kita sharing hari ini bermanfaat untuk lingkungan sekitar, dan Blidabiog tetap semangat. Siap. Mengedukasi anak muda, jangan ragu untuk bergagasan dan berdiskusi lagi. Kita buat nanti next part 2-nya. Oke? Siap, ditunggu undangannya. Siap. Oke, jaga kesehatan.